Waktu ngajar setengah mati, pas di bus ketinggalan apa sebutnya kelewat terminalnya, haltenya. Kelewat gitu. Jadi ngantuk kan gitu loh. Ya gitu sampai segitunya gitu. Jadi cuma nabung nih, caranya adalah makan cuma roti sama peanut butter gitu ya. Itu yang paling murah, bahan yang paling murah itu berminggu-minggu aku makan itu. Hai teman-teman, Sofi Navitox kali ini saya minta perhatianmu ya untuk sebuah kisah menyentuh sekali dari teman dan adik rohani saya, Yakub Saputra, seorang musisi Indonesia yang merantau ke LA, Amerika Serikat demi mengejar cita-citanya dengan segala pergumulan yang berat yang harus dia hadapi dari usia yang sangat muda. Mudah-mudahan bisa sedikit menjadi penyeimbang pemikiranmu di tengah-tengah tagar yang sedang sangat ngetren di antara kita saat ini, yaitu kabur aja dulu. Yang jelas, kabur aja dulu tidak boleh pakai amarah ya teman-teman. Selamat menonton. Sampai akhirnya ya udah nggak bilang sama papi kan, bilangnya everything's good, everything's fine gitu. Padahal udah nggak sekolah waktu itu, udah gitu nggak nyari apa-apa dan nggak bisa cari kerja. Bukannya nggak bisa cari kerja physically, mentally udah nggak kepikiran gitu loh. Dan setiap kali nelfon mami lagi sakit, keluar rumah sakit gitu. They tell me as much as they can. Dan gitu mami minta, ya aku pulang dong gitu. Aku bilang nggak bisa, lagi nggak bisa pulang nih. Gitu. Aku bilang sama Tuhan, lu yang bawa gua ke sini, jangan sampai mama gua lewat sebelum gua pulang. Akhirnya lewat sih. Tunggu, wait. Yeah. Setiap mami minta kamu pulang, kamu bilang nggak bisa pulang karena apa? Takut ketahuan kalau kamu udah gagal. Tapi gimana ya? Sorry, aku nggak paham. Lebih besar takut ketahuan sudah gagal daripada deg-degan untuk mami. Karena tadi ada kalimatmu yang bilang kalau Tuhan yang bawa saya ke sini, tolong mami saya jangan lewat ya, saya pulang dulu. Tapi kamu tidak. I was having that kind of faith at that time. That kind of faith. Okay. Yeah. Yeah, in the hindsight we can say a lot of different things ya gitu. There's a lot of different things that we can say, but at that time I was just saying that okay, I'm fighting, masa iya sih Tuhan kasih mami lewat gitu. Waktu I'm fighting gitu ya. But yeah, akhirnya mami dipanggil Tuhan. Ya udah itu it's deepen my depression. Dan bisa pulang nggak waktu itu? Enggak. Karena? Nggak tahu kenapa aku bersikeras aku nggak pulang. Aku dalam hatiku ngapain pulang? Kalau pulang juga udah out of status karena waktu itu nggak sekolah kan. Kamu marah sama Tuhan? Very gitu loh. It's very gitu loh. What's the point gitu kan? Tapi aku tahu itu kalau sana aku di situ bakal gila sih. Kalau aku stay di Houston ya. Akhirnya aku hubungin teman papi yang di California and I'll stay with them for about 3 months. And that's why I end up in California. Jawab pertanyaan pertama, kenapa bisa jadi di California. Telepon teman papi, emang teman papi nggak ngomong lagi, anak lu sama gua ya udah berapa lama nih nggak sekolah? Enggak, akhirnya tahu lah. Akhirnya, tapi pada saat itu belum ngomong? Belum tahu. Si om ini? Belum. Jadi kamu ditampung aja, gitu. Om itu lihat nggak kalau kamu juga aku by the way di 2011 aku ke California untuk pelayanan juga di gerejanya dia gitu. Oh, jadi jadi udah tahu, udah kenal. Jadi sedikit banyak udah tahu lah kamu dalam sedikit kesulitan, tapi kamu belum bisa cerita semua. Ya abis itu he was like my mentor at that time, you know. He actually brought me out of depression, so I credit him for that. Si gitu. Om dan keluarga ini. Yeah. Oke. Yeah, because kalau enggak I would be hancur. Crazy. I would be crazy because aku cuma punya teman main band doang waktu itu sama by myself and I'm isolating myself because aku dulu takut sama wall, kayaknya wall ngintipin gitu. Takut sama wall? Yeah, it's my mentality gitu loh. Gue malu sama dinding, soalnya dinding tahu what happened behind the wall gitu. Yang jelas dinding yang makein body lotion tadi. Iya, untung baik dindingnya yang makan. Karena dinding pernah bisa diharapkan. Iya, pernah bisa diharapkan. Tapi dinding juga tahu ketika kamu nangis gitu ya. There's all the loss that I made at that time, all the defeat that I had at that time gitu. So, bisa itu that's how I end up in California. Oke. Gitu. 3 bulan di rumah om itu. Terus apa? Masa kamu akhirnya udah bisa keluar dari depresi? Akhirnya aku usahain lagi untuk bisa sekolah lagi gitu kan.
banting setir, nabung. Kerja nabung pelayanan. Tunggu, kerja apa dulu? Masih di musik apa? Oh udah serabutan. Segala macam ya, serabutan. kasir ya apa gitu-gitu. Nyuci piring. Okay. Sampai tangan jebol, tangan gemuk, bengkak gara-gara ini, gara-gara bleach gitu. Iya. Nabung cukup duit, kita masuk ke community college gitu, belajar accounting. Oke, sebentar. Community college itu di Amerika adalah sekolah kayak universitas ya? tapi tinggi gitu ya? Tinggi, tapi murah. Tapi juga nggak bisa dapat kredit, nggak bisa jadi sarjana, harus pindah lagi nanti ke college yang bisa ngasih S1. Tapi itu kayak apa ya? Nggak ada bahasa Indonesianya sih. A3 kalau di Indonesia. D3. Iya. Associate degree. Ya, semacam D3 lah ya, semacam ya. Community, tapi kan iya sih, mirip ya. Tapi community college sering dipilih oleh teman-teman yang belajar ke negara ini, ke Amerika adalah karena it's cheaper. Lalu kayak ada jalur lain yang kita bisa ke sana nih, universitas ini tapi lewat sini dulu. You can gitu go to Harvard through another community college first gitu. Yeah. It's a common thing gitu. Jadi kamu kerja, habis itu kekumpul lah duitnya ini, lalu kamu sekolah akunting di community college. Kenapa akunting dari semua? Because aku punya satu mentor dulu di Indonesia namanya Pak Samuel Tahir. Thank you Pak Samuel Tahir. Dia bilang dulu dia pernah nasehatin temanku yang di Indonesia mau belajar manajemen apa accounting. Dia bilang manajemen itu art, accounting itu ilmu. Jadi kalau mau belajar ilmunya gitu accounting. Dan I'll take accounting. And I think everybody needs to know accounting at some point in their life. It's really good for everybody needs money in their life for the rest of your life. You need to know how to manage it. So ya lu enak otaknya pinter, emang dari kecil udah belajar klasik. Akunting kayaknya buat kamu nggak hal yang susah. Aku akunting dulu waktu SMA, aku ingat banget tuh ujian setengah mati. Nasional akunting setengah mati banget. Itu kan nggak gampang ya, menyamakan neraca itu. Oh my goodness. Berapa lama itu sekolah? 1,5 tahun kalau nggak salah ya. Oke, lulus? Enggak, karena abis udah mulai kerja, abis udah do everything, ngajar lagi, pelayanan lagi, udah cukup punya modal, udah gitu belajarnya accounting gitu. Jiwa seniku kan ini ya melawan kan, udah gitu. Mana ini main musiknya? Dulu waktu dari Houston aku ngelihat satu pemain piano yang wah nih kalau seandainya gue pernah di California, gue pengen belajar sama dia, namanya Otmaro Ruiz. Siapa? Otmaro Ruiz. Oke. Great piano player from Venezuela. Dan aku email dia, gue mau dong belajar sama lu gitu. And then waktu biasanya kalau orang nanya kayak gitu tuh sambil attach video kita main gitu. Waktu email kayak gitu dia bilang, hey, I like the way you play. Dia bilang apa? I have a school that is offering a scholarship. You should try it gitu. Dia punya sekolah? Dia waktu itu ngajar di sekolah ini. Di sekolah itu, lalu si sekolah itu mau memberikan beasiswa karena ngeliat permainan piano. Bukan. Dia cuma bilang, I think you need to try gitu untuk dapat scholarship. Iya. Maksudnya sekolah itu ada beasiswa. Kamu ikutan aja gitu kan maksudnya. Udah gitu aku belajar 2 kali sama dia. Udah gitu prepare untuk audisi. Aku dapat full scholarship dari sekolah itu. Baik juga dia mau ngajarin ya? Iya. Wow. Oh bayar. Oke, ya udah. Tapi that is a blessing I think gitu loh. Karena aku taunya aku pengen dulu. Now we are friends. We are good friends. I'm helping him for his latest album gitu. So we become friends. He's a Grammy nominated artist. Dia pernah dapat nominasi Grammy. Si Otmaro Ruiz. Oke, jangan sampai salah. Otmaro Ruiz. Oke. So kita sekarang jadi temen gitu. Kita jadi temen. Tapi dulu, for me, until now, he is still like super unachievable talent gitu for me. But jago banget ya. Jago banget. Tapi dia yang aku rasa Tuhan pakai dia untuk nunjukin aku ke sekolah itu. Oke. Akhirnya aku audisi ke sana, aku dapat full scholarship di sana, aku sekolah di sana, full scholarship. Full scholarship di sana, dan sekolah itu sekolah Kristen ternyatanya. Tahu nggak? Sekolah itu bermasalah, talentnya bagus-bagus, teachernya tuh bagus-bagus. Di situ ada aku belajar sama Abraham Laboriel. Wow, oke. Jimmy Brandley, Mauricio Guerrero, Shakira punya apa namanya audio engineer gitu, sama Otmaro Ruiz himself, great teachers.
Tapi sekolah kecil. Tapi itu gereja, sekolah yang dimiliki gereja. Well, this is good thing and bad things about churches institution as a human institutions. Mereka ternyata do a lot of bad stuff lah. Financially, I don't know. I couldn't say. But bad stuff financially, and they bankrupt. Hari aku dapat sertifikatku itu hari terakhir mereka tutup. Astaga. Kamu terima sertifikat bachelor, lulus sarjana. Udah tahu itu sekolah bakal tutup. Tapi kan nggak di hari itu. Tapi pas mau tutup itu kok ya pas dikasih. Wow. Kalau menurut aku ya, itu kayak Tuhan bilang, itu kayak mana gitu loh. Just buat hari itu aja. Berkat lu cukup bup hari itu aja gitu. Habis ini musim lain akan you rely on me again gitu loh. Kamu harus bergantung sama Tuhan. Exactly. That's what itu yang time and time again Tuhan tunjukin ke aku gitu loh. If you rely on yourself, go for it. You fail, right? So now you rely on me. I give you your daily bread, so you can rely on me the whole time. Gitu. I feel that strongly when that happened. So I feel strongly that God told me that, hey, you rely on me day by day. If there's a time that you would go beyond that and on your own again and use your own little brain to do something, you'll see what happened again. You know? So from that on, I strongly believe that, day by day aja gitu. Sampai dengan hari ini? Sampai dengan as much as I can afford ya. As much as I can try and do it on my relying on God with the best I can do gitu. Yeah. Karena kadang-kadang masih ada keinginan untuk masa kayak gini aja. Gue nggak bisa. Tengilnya dari dulu nggak hilang-hilang. Iya. Tapi tengil itu bikin orang hidup nggak apa-apa. Gitu. Cuma tengilmu kan udah dipahat sama Tuhan. Jadi ya tengilnya hopefully nggak mengganggu orang lain lah gitu ya. Hanya buat semangat hidup aja bahwa hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. That's right. Oke, jadi dari 2011 sudah keluar dari Indonesia dengan si Jerman, dengan si Houston segala macam. It's 2025 now. Mamahmu meninggal di 2012, ya kan? Tahun berapa kamu akhirnya kembali ke Indonesia hanya untuk berkunjung dulu? Karena belum. I have never been back. Kamu nggak ada kepengen I do. You do want to go back? I do want to go back. Yeah. Tapi belum. It's a issue. Oke. Memang mau kembali tapi memang belum ada saatnya lah ya, katakan begitu ya. Oke. Sorry ini kalau aku nanya sesuatu yang personal. Kalau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa. But just maybe if you can find the words for it gitu ya, mungkin ada yang relate juga yang melalui kasus yang serupa. Bagaimana caranya kamu menghilangkan rasa bersalah kalau memang itu ada ketika kamu tidak bisa pulang waktu mami nggak ada dan bahkan belum pulang sampai dengan hari ini? Ada nggak sih rasa bersalah yang menghantui? Ada. I'm still getting over it. I'm still getting over it gitu. Ya, I think kalau mau nyesel mah pasti ada lah ya, nyesel. But even at that time gitu, waktu mama minta pulang, itu minta kamu pulang ke Indonesia. Minta pulang. Gimana ya sebutnya ya? Kita tuh berusaha untuk beriman sebagaimana kita pelajari dulu ya. Oh, iman tuh kayak begini gitu loh. Apakah itu iman bodoh dulu, apa iman buta atau apa? I still don't know. Until today I don't know. But the comfort that I have is this. It could have been worse. It could have been worse. Mungkin saja lebih buruk dari bisa lebih buruk yang lagi sudah ya. terjadi. Gitu. Jadi I still get over it. I still think about it. Makanya in my mind right now I need to do whatever I can. So the loss of my mom and the sacrifice that my mom had, that my mom did for not seeing me for the very last time, will not go in vain gitu loh. Jadi tidak sia-sia pengorbanan mama untuk nggak ngelihat aku lagi terakhir kali gitu. Karena mama memang explicitly minta aku pulang sih waktu itu. Dan aku bersikeras untuk stay
Kamu alasannya waktu itu stay sama mama apa? Karena aku nggak bisa punya alasan, nggak bisa bilang kalau aku nggak sekolah lagi. Iya, gitu. tapi So alasannya I just say I cannot come home. nggak bisa, gitu. pokoknya nggak bisa nggak gitu bisa. ya. Nanti Dan- sulah lagi di tengah-tengah kelas gitu, segala macam. Udah gitu mami nggak push juga gitu. Ya itu sorry ya, aku berusaha melihat dari sisi lain. Itu dari tadi kamu bilang, ya aku nggak tahu apakah itu iman yang bodoh atau itu iman yang buta atau blind faith ya kita taunya. Sampai hari ini kamu nggak tahu. Tapi kamu nggak pernah tidak pernah mempertimbangkan bahwa itu mungkin juga adalah kedegilan. Sebenarnya Tuhan udah kasih kode, tapi kamu misalnya ya ini kan bisa aja ada angle lain. Tapi kamu memilih untuk mendengarkan suaramu sendiri. Enggak, pokoknya nggak mau terangin aja, nggak bisa pulang kenapa, gitu. Very possible. At that time, it's very possible. Gitu. And I couldn't answer it right now. I think it's still, I see it. It's still in the process. If I can see it. Masih mencerna. Masih mencerna, and the only way I can know if it's a good decision or not, if at the end I'll reach a point that I want to reach. Oke, berarti kamu masih berjuang untuk mencerna itu. I have to make it work, gitu loh. Yeah. I have to make it work, gitu. Well, apa ya? Kalau aku mau dwell on that regret, it will consume me alive. You know, it will consume me alive. It will drag me back to depression. That's why I have to make a decision to, you know, I gotta make it work. I gotta make it work. I gotta make that sacrifice, that ache, that heartache work for my good. Because if I double dong kalahnya, udah bikin mami nggak bisa ngeliat aku lagi, udah buat bikin mami sedih dan gagal pulang sia-sia. I think that's triple failure gitu. If I would be a failure as a son, I would make sure that I succeed in other ways, become a better son for my dad, right? That's still with me right now, and a better brother for my three sisters. So I'll take that loss. I'll take that failure, and I have to just make it work for the other things. Berarti itu luka parut yang harus kamu deal with setiap hari, di mana kita semua punya luka parut sih ya, beda-beda luka. Jadi bisa nggak sih dibilang kejadian yang menyakitkan ini, kehilangan mama, dengan rasa bersalah tidak pulang, bukan tidak bisa pulang loh, bisa, tapi tidak mau pulang pada saat itu, memilih untuk tidak. Lalu setelah itu kamu harus mengatasi rasa bersalah ini juga, tetapi juga in a way kamu juga masih mencerna suatu saat kamu akan tahu arti daripada semua ini gitu ya. Bisa dibilang ini berarti bensinmu dong. Setiap kali sekarang ada permasalahan dalam hidup seorang Yakub, menjadi musisi, anak Indonesia yang menjadi musisi di Amerika, di Los Angeles, kamu ingat si luka parut ini dan ini jadi bensin. Of course. I have to make this work. I have to make this cost that's highly cost work. Mahal sekali ini soalnya bayarnya. Super pricey. Yeah. Wow. Yeah, I can always say that if I could have done it differently. If I could have said that so many different times, so many different ways, and I did. But that's all I can say. You know, if I could, but I couldn't. I cannot go back there. You know, I don't say that that's the right decisions. I didn't know that if that's the right decisions. Kamu nggak tahu itu keputusan yang benar. I think I'm leaning towards you gitu. Sorry pakai bahasa Inggris. Nggak apa-apa. Kayaknya aku lebih cenderung ke yang Kak Sophie bilang tadi. Kayaknya aku lebih mungkin salah di sisi yang salah, gitu, keputusan yang salah, gitu. Kemungkinan besar itu keputusan yang salah. Seharusnya aku pulang untuk the very last time gitu. Aku bisa bilang lah, oh aku nggak tahu itu kanker stadium 4. Waktu itu belum tahu memang, tapi ya mami udah minta kok gitu loh. Minta pulang kok ya. Kemungkinan besar itu keputusan yang salah. Dan kalau seandainya mau diulang kembali, mungkin aku bakal pulang. Gitu. Jadi sekarang kamu apapun yang sudah terjadi di masa lalu, kamu berdamai dengan itu atau berusaha berdamai dengan itu, dan hidup harus berlanjut, gitu kan ya? Kira-kira. I have to make something out of it. Iya. Tapi kayaknya kamu ini ya gimana ya aku bilangnya, anak yang teguh banget, pendirian gitu ya.
kuat gitu karena semua kesulitan ini ya. Aku bukannya mau mengambil kesimpulan yang terlalu general atau terlalu memudahkan sebuah kasus ya. Tapi for what it's worth, if it can help you digest, kalau memang ini bisa membuatmu sedikit mudah untuk mencerna. Sebagai ibu ya, karena aku seorang ibu, tentunya aku tidak bisa mewakili perasaan ibumu, aku mengenal beliau pun tidak gitu ya. Aku cuma mau bilang sebagai seorang yang sudah menjadi orang tua, cara kita melihat dunia dan anak-anak itu berbeda. Nanti kamu akan rasakan setelah kamu jadi orang tua. Ketika kita melihat anak-anak kita punya mimpi dan keinginan ya, hal itu tuh mengalahkan segala sesuatu yang adalah kepentingan kita sebagai individu sih, sebagai ibu atau ayah kalau menurut aku. Jadi gimana ya bilangnya ya, bukannya mewakili apa yang dirasakan oleh ibumu ya, karena aku nggak tahu. Tapi ada satu kemungkinan yang sangat besar yang terjadi pada semua orang tua yang ada di muka bumi ini yang sangat menyayangi anaknya. Untuk kalau memang dia lihat anaknya itu ada keinginan untuk mencapai satu mimpi dengan segala daya upaya, dia akan dorong gitu. Jadi maksudku berhubungan dengan yang kamu omongin tadi adalah belum tentu mamimu marah gitu loh ketika kamu nggak pulang. Actually belum tentu. Jadi semoga itu tidak pernah nyangkut di hatimu bahwa kamu telah menjadi anak yang gagal atau sebagai anak laki-lakinya satu-satunya ibumu gitu. Karena kalau kamu berpegang pada identitas yang salah ya, itu akan memakanmu juga diam-diam gitu. Tapi bahwasannya mamahmu dari awal kamu ada di dalam rahimnya, Tuhan titip di rahim mamimu, lalu kamu bisa lahir dan dia lihat kamu sebagai si anak tengil ini, yang lucu, yang jago musik, yang ngejar sampai ke Jerman, ke apa. Tidak akan dia pilih jalan lain untuk tahu gitu, nggak usah nih ada anak yang begini nih disuruh pulang, nggak bisa gitu. Jadi aku berharap kamu tidak berpikir itu gitu. Aku berharap ya kamu tidak berpikir bahwa kamu adalah anak yang gagal. Karena bagi orang tua itu nggak ada anak yang gagal. Anak yang sedang tidak bisa mengambil keputusan, sedang tidak ingin dibantu ada, tapi aku nggak percaya kalau ada orang tua yang bilang ini anak gagal. Enggak mungkin. If anything, doa orang tuamu itu kamu akan ngerti nanti deh setelah kamu udah punya anak, kamu baru akan lihat, aku ternyata doa bisa segininya ya buat anak ini gitu. Gitu sih. Karena mungkin itu mewakili again bukan so akrab sama Tuhan ya. Menurut aku ini mewakili perasaan Tuhan ketika Dia menciptakan kita gitu. Dia kan sangat bersuka cita atas kejadian kita. Oke, kita ke masa sekarang dulu ya. Jadi sekarang ini kamu hidup di California ini, di Los Angeles ini, selain lesin orang, juga main di gig, ya benar ya, ada job session player. Kamu juga membuat konten YouTube, kamu juga membuat lagu-lagu yang adalah Please Tell Us About This. Aku waktu itu sempat nanya, lagi update sama Yakub, aku sempat nanya gini, Yakub lagi ngerjain apa sekarang gitu kan, waktu aku lagi dalam musim menjadi kakak kepo itulah yang aku bilang, aku nggak tahu kenapa Tuhan nitip kamu waktu itu setelah kita berkenalan itu, kayak pokoknya kamu harus doain anak ini. Aku nggak ngerti kenapa, tapi saat itu yang aku doain cuma Tuhan, tolong ya anak ini biar dijaga, jauhkan dari orang jahat, jauhkan dari orang-orang yang mau memanfaatkan dia. Tolong kasih tahu dia kalau dia tidak sendiri. Itu agenda doaku setiap kali Tuhan ingetin aku untuk doain kamu di 2018. Orang yang baru aku kenal berapa hari kemudian pulang ke Indonesia, aku pulang ke Indonesia, itu kamu ditaruh di hatiku sampai dengan hari ini masih, tapi sampai dengan tahun berapa tuh ya? Sampai pandemi pun aku masih Tuhan masih ingat doain Yakub gitu. Yang menjadi pertanyaanku sekarang adalah dengan si les, nge-gig, bikin konten segala macam, kamu bisa hidup dari situ di sini. Puji Tuhan ya, puji Tuhan, Tuhan pelihara. Ya, jadi nggak kayak dulu lagi yang
nyari rent yang harus murah atau apa? Kita belajar, this is proses yang Tuhan kasih ya buat aku ya. Belajar accounting itu, that's one of the best things that I've ever done in my life. Because I've become very conscious with Money. finance. Ya, Hmm. karena aku nggak begitu, papa nggak begitu ngajarin soal tentang finance gitu. That's the first time I'm literally like, and then finance di Indonesia sama di Amerika sangat luar biasa bedanya gitu. So that's when I dive into myself to how can I with this at the time a very limited amount of money, gimana caranya supaya not only that I survive but I thrive gitu. Ya itu require disciplines gitu ya, financial disciplines. Menyisihkan, ditabung, diinvest at the end of the day gitu. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Ya, jadi ya sampai hari ini ya Tuhan pelihara gitu. Tuhan pelihara. That's another thing that yang aku rasa kalau mau jadi musisi ya, ini kembali lagi untuk jadi artis ya. Artist not artis kayak artis seniman. Seniman, you gotta deal with your finance much better than everybody else's because your job is sometimes seasonal. Sometimes lu dapat banyak sekali sampai lu harus turn away gigs. Sampai harus nolak job ya. Nggak ada waktu. Yeah. Dan ada waktunya lu kering banget. Jadi being very disciplined with that is one of the things that aku suka ngomongin sama teman-teman aku yang musisi juga. Karena banyak teman-teman yang in a very good season lupa beli segala, buy new gears, buy new cars, buy new things. Yeah. Tapi kalau menurut aku, that's the lessons that I get. One of the things that I learned along the way is to be very responsible with finance. Oh wow, wow. Dan itu nggak kamu dapat dari keluarga, Tuhan ajarin kamu sendiri loh itu. Dengan tiba-tiba mendadak si musisi ini harus sekolah akunting. Ya. Oke, balik lagi pertanyaan tadi. Aku jadi ingat sekarang aku mau nanya apa. Jadi Yakub ini juga waktu aku lagi musim jadi kakak-kakak kepo itu, aku bilang lagi ngerjain apa, ternyata dia pernah kerja di sebuah studio dengan orang yang kalau kita nonton film nih guys, kita sering lihat namanya di situ, yaitu Hans Zimmer. Oke, aku nggak kerja di bawahnya dia langsung, tapi aku kerja di bawah asistennya, salah satu komposer yang di bawahnya dia. Oke. Namanya Michael Levine. Oke. Tapi kan itu kayak udah masuk ke lingkungan yang wow gitu loh. Si Hans Zimmer ini adalah gimana ya bilangnya ya? Pokoknya dia memproduksi karya-karya musik untuk film-film kan? Itu scoring. Oke. Lalu kamu masuk ke kenal si Michael Levine ini dari mana? Karena kalau kita di Indonesia nonton film cuma bisa lihat Hans Zimmer, Michael Levine-nya mungkin adalah namanya di situ, walaupun kita mungkin nggak kenal kita tahu nama Hans Zimmer itu ya. Tapi pas kita lihat, loh, kok kamu tahu, kok kamu bisa terafiliasi sama dia, itu gimana? Waktu itu ke workshop di New York. Waktu itu aku ke New York, dia bikin workshop, dan aku kenalan sama dia, dan aku kontak dia aja, hey, I wanna work for you gitu. And then kita interview, aku jadi asistennya dia buat. Kamu email aja gitu, cuek. Ya. Oke. That's very common thing sih untuk reach out gitu. Harus reach out. Untuk kamu angkatan milenial kan ya. Sebenarnya untuk angkatan milenial nggak semua milenial seperti kamu loh. Yang karakternya seperti ini kebanyakan orang Gen X, which is my generation. Milenial itu ada yang seperti kamu gitu yang cuek aja. Ada juga yang
aduh enggak deh nanti ditolak. It's just the character of the generation mungkin ya. I might be wrong gitu ya. Tapi yang jelas hampir tidak pernah saya temukan di Gen Z. Kan kami orang tua dari anak-anak Gen Z. Ya. Untungnya orang tuanya adalah Gen X yang masih dikasih Tuhan produktif ya. Jadi agak gak bisa, harus begini caranya. Jangan malu, reach out, jangan begini gitu. Saya nggak tahu Gen Alpha seperti apa. Dan yang jelas, karena yang jelas Gen Z saya hampir tidak pernah melihat ini. Jadi menurut aku yang kamu lakukan itu bukan sesuatu yang it's okay, it's normal. Yes, in my generation. Yang setelah itu nggak terlalu. Apalagi orang Indonesia suka nggak enakan. Nggak enak deh. Itu yang minta harus job duluan gitu. Itu yang harus dilawan tuh. There's a lot of things that aku nggak bilang itu kultural sih ya, tapi itu ada habit-habit orang Indonesia yang nggak bisa diberlakukan di seluruh dunia. Dan aku rasa orang-orang yang sukses di Indonesia juga adalah karena punya mentalitas yang sama juga yang ada di sini gitu. I think it's not about being culture. Indonesian, it's not being Indonesian or American, tapi itu just a good habits that kayaknya orang Indonesia perlu lebih belajar gitu. Kayak nggak takut ngomong sama orang baru, gitu. Reach out langsung ngobrol sama mereka. Udah gitu jangan nggak enakan. Ready to promote yourself without being snobby, gitu. Nggak harus sombong ya. Nggak harus sombong, tapi you have to be able to show that hey, aku bisa loh. I can be of help to you. I can be of service to you. That's one thing that Indonesia tuh, kayaknya udah gitu kita tuh kayaknya salah paham soal rendah hati sama rendah diri tuh kayaknya kita masih salah paham gitu. Rendah hati tuh enggak lah, mainku nggak bagus gitu. Aku belajar dari orang sini, say thank you. You're really good, thank you very much. It's really, kamu bagus banget ya. Enggak lah, jangan gitu ya. Itu tuh natural banget dari kita, dari aku ya. Aku nggak bilang semua orang deh ya. Hampir semua orang Indonesia. Aku nggak bisa bilang orang Indonesia bilang yang gitu ya. Mungkin kita juga pernah alami. Enggak kok. Iya, kita suka ngomong kayak gitu. Itu juga natural tuh waktu di sini. Udah gitu aku belajar ini kayaknya salah nih, salah approach nih. Kayaknya yang lebih baik ada bilang thank you. It's really nice of you saying that. It's special coming from you. Gitu, itu double tuh untungnya. Kita terima berkatnya, berkat pujiannya, dan kita juga bilang kita kasih berkat balik lagi because of you saying that. It makes me feel good. Gitu. Itu. Jadi dia juga feel good. Tapi mungkin juga karena kalau di Indonesia nggak ada kalimatnya. Aku sering melakukan itu ketika bahasa Indonesia memang terkesan kaku. Sih, ya. Tapi aku cuek loh. Jadi misalnya gini, aduh bagus banget ya tadi kamu membawakan acaranya. Aduh saya sampai seneng banget. Terima kasih juga buat waktunya mau memberikan komplimen untuk saya. Cuek tuh, gue walaupun kayaknya awkward ya. Aneh ya, belum biasa ya bahasa kayak gitu ya. Padahal kalau bahasa Inggris kan, thank you for telling me, it means a lot kan gitu ya. It actually means a lot to me. Kalau bahasa Indonesia kan jadi terima kasih ya sudah memberikan komplimen untuk saya. Jadi susah panjang banget kan? Iya. Mungkin belum ada kata yang tepat ya gitu. Iya, tapi aku cuek. Aku berharap bahwa generasi ke depan walaupun itu terasa wagu gitu ya, kayak kaku gitu, cuek aja. Kalau itu datangnya dari hati, kerasa kok di hati orang gitu ya. Sophie Navitox fans, make it a thing. Aku cuek banget. Orang kalau DM misalnya, aku udah baca bukunya, menurut aku gini bukunya Mbak Sophie, dan panjang nih, dia udah panjang. Aku bales dengan terima kasih sudah mengambil waktu dari harimu untuk mengetik sepanjang ini di mana semua saya baca berkali-kali. Hal ini membuat saya terharu dan terpacu. Itu kan kayak kaku ya. Iya. Tapi aku cuek. Panjang ya memang ya. Bener sih. Kayaknya orang Indonesia perlu bikin vocabulary yang baru yang empowering gitu ya. Iya. Jangan hanya berharap nggak bisa bahasa Inggris aku. Ya nggak bisa bahasa Indonesia kok. Kita berterima kasih sama orang gitu ya. Sesuai dengan salah satu moto kita yaitu hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. Sesuatu yang aku lihat ada banget di seorang Yakub. Siapa Tuhan itu buat kamu? Tuhan, boleh sebut Yesus kan ya? Boleh. Oke. Tuhan Yesus buat aku tuh Bapa yang baik. Dengan kalimat itu, kata yang Bapa yang baik. Aku bersyukur banget aku punya Bapa apa sebutnya sih? Physical dad, apa sih? Bapa duniawi. Bapa duniawi yang sangat baik juga. Yang benar-benar jadi apa namanya patokan aku Bapa itu seperti apa? Panutan. Karena aku tahu begitu banyak aku punya banyak temen yang
figur bapak duniawinya tuh Jelek. kurang baik, Iya. sehingga mereka susah untuk melihat bapak yang baik sama Tuhan. Tapi aku punya bapak yang luar biasa baiknya, yang secara di dunia aja Papi udah nih. nunjuk papi, Papi. udah nunjukin dia yang that he guides me through Christianity to believe in God, not only Christianity, to believe in God, to have relationship in God gitu. Jadi gampang aku ngeliat Bapak yang Tuhan yang baik itu seperti apa. Dan aku ngerasa Tuhan tuh Bapak yang baik karena dia nggak marah kalau aku salah tuh. Aku ngerasanya ya. I don't want to get into the theological. Kita tidak bicara teologi kok di sini. Exactly. Kita bicara pengalaman iman. Pengalaman Jadi pribadi boleh gitu kamu ya. bersuara. Menurut aku tuh Tuhan tuh Bapak yang tenang sekali gitu loh. Akunya kalang kabut gitu. Kita kayak barang kebakaran jenggot. Tapi Tuhan, Kayak ayam kehilangan kepala. tapi Tuhan gitu tenang gitu. And you say that you'll be okay. You'll be okay. Just learn what you need to learn. Kalau lu salah, you'll take the consequences. But I'll be with you. Tuhan Bapa yang baik karena dia tahu kalau gue udah kelaparan pasti dia kasih makan kok. Nggak mungkin nggak ya? Tuhan nggak itu. Mungkin gue dikasih makannya cuma peanut butter for a time for me Kayak to waktu learn itu ya? something. Yeah. Supaya But kamu I belajar learn- sesuatu. Then I learn something. If I don't want to eat that again, I have to be responsible in other things. In my finances, in my work, I have to be working very hard. I have to be working very smart. I have to work creatively, bukan cuma nunggu job. Nunggu bola. Makanya aku bikin online course, aku bikin YouTube, Instagram. Aku tuh dulu nggak suka gitu-gituan. Aku nggak suka di depan kamera sebenarnya. Nggak suka? Nggak suka gitu. I have to force myself to do it gitu. Makanya kalau ngelihat YouTube pertama aku tuh, aduh kakunya luar biasa. Apalagi ngomong bahasa Inggris. Aku pikir aku bisa bahasa Inggris lumayan bagus ya. Suruh ngomong bahasa Inggris depan kamera, hilang semua bahasa Inggris. Betul, hilang ya. Tahu-tahu Tangerangnya keluar gitu loh. Gila, tahu-tahu lu Tangerang banget loh. Iya loh. Iya, suruh depan kamera tahu-tahu hilang semuanya gitu. Iya gitu. Menurut aku itu Bapak yang baik, yang tenang, dan sampai hari ini aku belajarnya tuh Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti pelihara. Dan aku ngerasa perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan itu pelajaran yang benar-benar Tuhan kasih buat aku gitu loh. Hari kayak mana itu loh. Waktu aku dapat ijazahku itu, aku benar-benar bilang, Tuhan lu benar-benar lu kelewatan, lu benar-benar cuma kasih gue untuk dapat scholarship cuma supaya gue bisa dapat ini. Iya. Dan udah gitu ditutup sekolahnya. Aku sangat percaya itu loh. Iya. Sekolah bahkan ya, nggak tahu. Pengalaman imanku adalah kadang-kadang kalau direfleksikan ke kamu ya, kadang-kadang bisa jadi Tuhan izinkan sekolah itu ada. Just for me. Iya. Exactly. That's my first thought gitu loh. Karena Tuhan itu menurutku maha humor juga. Yeah, that's right. Toh udah gini, ini sekolah juga udah nggak bener ya, di belakangnya urusan finansialnya nggak bener ya, ini kamu bakal kacau nih. Kalau saya kasih peringatan masih nggak mau, kamu bakal berurusan dengan perpajakan dan yang lain-lain, katakanlah begitu. Tapi dibiarkan karena Tuhan begitu sayangnya sama kita, Dia memberikan kita free will. Yeah. Ini nggak boleh. Tapi kalau kamu lakukan, terima konsekuensinya, ya kan? Yeah. Sekolah itu harus terima konsekuensi, katakanlah ya dalam hal ini. Yeah. Tapi saya kasih Ya. lewat dulu karena anak yang ini Ya, harus betul. lulus. Dan sekarang aku bilang 80%, hampir 100% kalau mau dibilang ya. 100% dari kerjaan aku hari ini karena ada sekolah itu, ketemu teman-teman itu, kerjanya dapat dari networking yang ada di sekolah situ. Iya? Ya. Dan aku bisa kerja, aku bisa kenalan sama Abraham Loberial. Dulu aku cuma denger di kasetnya dia main sama Hulsal Mario, bisa ketemu dia orangnya tuh cinta Tuhan luar biasa. Oh ya? Ya. Dia cinta Tuhan. Jadi luar kamu biasa. kalau ketemu dia Yakub gitu. Ya, dia orangnya goyang terus. Dia ritme banget orangnya. Ya, goyang terus. Udah gitu kalau dia lagi ngomong soal bersyukur dia bisa main musik, itu sampai nangis dia. Saya tuh, I'm so grateful that God give me the talent to play music. I make this inanimate object to praise the Lord. Dia orangnya sangat rohani sekali. Dia sangat cinta Tuhan banget. Dan dia kelihatan banget dia bersyukur banget bisa jadi musisi gitu. And then he's one of the best bass player in the world. Bang Abraham kapan nih bisa main-main di sini? So akrab banget ke Bang Abraham. Kita tampilkan. Masuk nih Abraham Laboriel. Oke, jadi sebelum kita tutup, biasanya kalau yang musisi kadang-kadang kita suka ada lagu, tapi nanti kita coba ya. Walaupun aku udah masukin nih cuplikan-cuplikan
permainan-permainannya Yakub, tapi nanti kita akan nikmati coba permainan. Aku coba nyanyi deh, kita nyanyi satu lagu worship ya. Terus kita yang main pianonya adalah Yakub, tapi sebelumnya adalah saya mau ngasih buku. Buku yang paling baru, si paling overthinking. Aku nggak tahu kamu overthinking nggak sebenarnya? So much. Masa ya? Yeah. So much. Masa sih? Kayaknya lebih overthinking gue daripada mungkin ya, tapi in your own way overthinking ya. Way. Semoga ini bisa menjadi buku yang ya mau dibaca sambil berada di waktu-waktu private di pagi hari di WC, maksudnya pun nggak apa-apa. Ini ya. paling pas menurutku. Semoga ini menjadi bacaan yang bisa dibaca oleh satu keluarga yang kini semuanya sudah ada di California ya. Papi juga udah nyusul, adik-adik di sini tinggal Cici aja ya, Cici yang ada di Jakarta tapi kan memang sudah berkeluarga. Kita bujuk. Kita bujuk katanya. Terima kasih Yakub hari ini udah mau main jauh-jauh ke rumah saya yang jauh ini, Cila rumah. Tapi terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga kemarin udah jemput kita dari airport di Lex ya. Padahal habis keasepan rumahnya. Ya, enggak lah, udah lama asapnya udah hilang. Udah bau pindang sekarang. Udah pindang. Jadi aku cuma mau bilang buat teman-teman yang punya cita-cita apapun itu, tidak harus di bidang musik. Kalau memang merasa di situ Tuhan menaruh kamu dan talenta kamu, bila hari yang kamu temui sulit, jangan mudah menyerah, jangan cepat menyerah, ya. Dijalani terus, tapi pegang terus tangan Tuhan, karena kamu tidak pernah tahu pelajaran-pelajaran apa yang bisa kamu dapat dari kehidupan yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Yakub, thank you. Yakub Immanuel Saputra. Thank you. Check out his YouTube channel, Kubistra Music. Check out all his work, ya. Dia pernah ngapain aja. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. Sampai jumpa. Dah. Dah tambah sini.